Kembali lagi di Prioritas Indonesia. Nah, kita berbicara 100 hari Presiden Prabowo Subianto yang sudah memulai program-program yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres. Publik puas atas program makan bergizi gratis yang sudah mulai dilaksanakan. Publik puas atas kinerja 100 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Tingkat kepuasan berdasarkan hasil survei indikator mencapai 79,3%, kategori sangat puas dan cukup puas. Itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada waktu 16 hingga 21 Juni. Khusus untuk program makan bergizi gratis, tingkat kepuasan publik mencapai 10,8% sangat puas dan 53,8% cukup puas. Totalnya 64,6%. Survei nasional ini dilaksanakan pada 16 hingga 21 Januari 2025 dengan penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Profesor Kacung Marijan menilai program populis makanan bergizi gratis dan efisiensi keuangan negara salah satu faktor yang membuat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dua kata kunci sebetulnya yang membuat persepsi publik ini cukup baik kepada pemerintah Pak Prabowo. Pertama adalah realisasi program makan bergizi gratis. Nah, pemerintah sebetulnya kan sederhana yang dituntut oleh masyarakat, yaitu apakah akan melunasi janji-janji apa tidak. Nah, salah satu janji besar yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo adalah makan bergizi gratis. Dan itu melibatkan anggaran yang sangat besar, sekitar 700-an triliun dan masif di seluruh Indonesia. Dan ini sudah mulai terrealisasi, walaupun baru dimulai ya, di awal-awal Januari ini. Nah, itu membuat masyarakat ya akhirnya, oh ternyata Pak Prabowo memenuhi janjinya. Satu. Yang kedua adalah harapan lain tentang efisiensi anggaran di pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa selama ini salah satu kritik kepada anggaran adalah adanya kebocoran dan ketidakefisienan dalam anggaran. Badan Gizi Nasional yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto melaksanakan program makan bergizi gratis memerlukan anggaran 100 triliun rupiah untuk memberi makan bergizi gratis 82,9 juta orang. Di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Gini, kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Masih berdasarkan hasil survei indikator, 76,9% publik percaya program makan bergizi gratis bisa mengatasi masalah pangan nasional. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana respon pemerintah Presiden Prabowo Gibran terhadap hasil survei kinerja 100 hari Presiden Prabowo? Langsung saja kita menyapa juru bicara Presidential Communication Office, ada Ujang Komarudin. Selamat sore. Kang Ujang, apa respon Presiden terhadap hasil survei kinerja 100 hari Presiden Prabowo? Angka 79,3% ini dirasa sudah cukup atau ada hal-hal lagi yang perlu ditingkatkan? Selamat sore Mbak Naila. Tentu kami bersyukur ya Pak Presiden, pemerintah bersyukur publik sudah menilai kinerja Bapak Presiden.
Artinya janji-janji kampanye beliau, khususnya MBG, makan bergizi gratis, itu betul-betul diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan sangat positif penerimaan itu. Ada 2 poin yang bisa saya sampaikan di sini ya. Kenapa Pak Prabowo tinggi tingkat kepuasannya dari publik. Pertama itu soal kepemimpinan beliau ya, yang merakyat dan tegas. Itu diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, hampir sebagian masyarakat Indonesia. Beliau bisa diterima gitu ya, sangat humble, sangat tegas dalam memimpin Indonesia dalam 3 bulan terakhir ini. Bahkan ya ke depan tentu Pak Prabowo akan terus meningkatkan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Yang kedua adalah realisasi janji-janji kampanye Pak Prabowo Gibran. Dan makan bergizi gratis ini kan salah satu program terbaik cepat ya, PHTC, yang menjadi prioritas dari Pak Prabowo yang bisa diimplementasikan, yang sudah direalisasikan secara bertahap. Nah, dalam perjalanannya tentu semuanya akan dilakukan sebaik mungkin, dan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, oleh indikator adalah cerminan dari potret penilaian yang objektif dari masyarakat kepada Pak Presiden, termasuk keseluruhan kepada kabinet Prabowo Gibran. Kami bersyukur, tetapi di saat yang sama kami tidak akan jumawa ya. Tentu ini bagian daripada masukan agar kami bekerja dengan baik lagi, bekerja keras lagi untuk memastikan ke depan betul-betul MBG ini diperbaiki secara total, dievaluasi sehingga penerima manfaatnya akan lebih banyak lagi, akan lebih besar lagi. Karena Pak Presiden banyak masukannya dari publik, dari rakyat Indonesia, bahwa kok belum semuanya dapat. Ya karena memang bertahap. Oleh karena itu Pak Presiden meminta percepatan agar penerima manfaat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga pemerataan dan keadilan betul-betul secepatnya bisa kita laksanakan ke depan. Begitu, Mbak Naila. Yang juga mendapatkan penilaian objektif berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat adalah berkaitan dengan program MBG ini tadi ya, Kang Ujang. Nah, angka 64,6% ini sudah sesuai harapan atau apa saja catatan atau masukan juga dari masyarakat yang harus segera dievaluasi? Ya tentu kami sih inginnya lebih baik lagi ya penilaiannya. Ingin nilainya A lah. Kalau A itu kalau di dunia kampus kan 80, nilainya 80% begitu. Tetapi kalau kita lihat dari penilaian yang disampaikan publik, yang dipotret oleh lembaga survei, karena bagaimanapun yang dipotret itu kan bukan anak SD, bukan anak SMP gitu ya, bukan juga mungkin anak SMA, mungkin sebagian ibu hamil dan ibu menyusui, bahkan samplingnya kan respondennya bukan juga anak balita. Sedangkan yang saya sebutkan tadi adalah bagian penerima manfaat MBG. Artinya angka itu ya sudah mencerminkan kepuasan yang sangat tinggi, karena memang tadi tidak dipotret secara spesifik anak SD, SMP gitu dalam konteks menjadi responden. Jadi kami bersyukur dengan angka tersebut, tentu angka yang sudah sangat baik, sangat tinggi, dan kami ingin terus bekerja lebih baik lagi untuk bisa meningkatkan agar kepercayaan, agar kepuasan publik lebih tinggi lagi kepada Bapak Presiden dan kepada pemerintah, sehingga apa? Sehingga betul-betul apa yang menjadi program prioritas Bapak Prabowo bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Kami itu siang malam bekerja sangat keras, bahkan ya kami kadang-kadang tidur 3 jam untuk memastikan komunikasi ke publik berjalan dengan baik, dan di saat yang sama juga agar kinerja-kinerja Bapak Presiden bisa disampaikan kepada publik dengan seobjektif mungkin, dengan sebaik mungkin, agar memang publik bisa merasakan apa yang menjadi program Bapak Presiden itu betul-betul bisa dirasakan dengan enak gitu ya, dengan baik, sehingga penilaian publik itu betul-betul menjadi sesuatu yang objektif tanpa ada rekayasa apapun, sehingga apa yang kami lakukan betul-betul ikhlas, tulus, tidak lain dan tidak bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tentu angka tersebut bagi kami adalah angka yang patut kami syukuri, tapi di saat yang sama ada tantangan besar, kami harus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ke depan.
Baik, terakhir Kang Ujang kita berbicara mengenai anggaran ya, 100 triliun untuk 82,9 juta orang untuk program MBG. Nah ini apakah dana ini akan tersedia, kemudian juga dari mana anggaran ini akan didapat, apa yang harus dilakukan? Pak Presiden selalu mengatakan kan anggarannya sudah ada. Tentu kalau sudah ada kan tinggal dieksekusi secara bertahap. Dan sesuai yang apa yang disampaikan oleh Prof. Dadan gitu ya, bahwa anggarannya dibutuhkan tadi seperti itu, lalu Pak Presiden meminta percepatan penerima manfaat lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ya kalau soal anggaran berkali-kali Pak Presiden memastikan anggarannya ada dan program ini betul-betul akan kita realisasikan secara bertahap dengan cepat dan lebih baik lagi. Kami ingin melayani masyarakat Indonesia. Kami ingin berbuat yang terbaik. Bapak Presiden sungguh-sungguh untuk bisa mencerdaskan, menyehatkan, dan menjadikan anak-anak Indonesia ke depan bisa membanggakan kepada bangsanya. Oleh karena itu, titik awal dari kebangkitan Indonesia adalah bagaimana memastikan MBG ini berjalan dengan sukses, dengan baik, dan penerima manfaatnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi ke depan. Dan semoga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan lebih puas lagi ya bagi para penerima manfaat, terutama tadi program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Jubir PCO, Kang Ujang Komarudin sudah bergabung di Prioritas Indonesia hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.